Hello everyone, so welcome back to this channel. Today we are going to have another video about soal literasi bahasa Inggris. Soal yang muncul di salah satu ujian mandiri perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan di sini saya memilih soal dari Universitas Indonesia. Jadi, soal literasi ini akan sangat berguna untuk kalian mencoba mengerjakannya dan mengenali tipe soal atau tipe teks yang biasanya muncul di soal untuk tes masuk perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Of course, if you find this video useful for you, you can like this video or you can share it to your friends, those who will have the same test, or maybe those who are interested in getting into Universitas Indonesia. And don't forget to subscribe to the channel. I will show you what kind of text that we will have in this video or in this test. But I would like to remind you, you can try to do the exercise first before watching this video. And I have included the link where you can download this question. And for this one, actually I will show you one of the question. Di tes ini, di tes tahun 2019, UI, untuk ujian masuk UI ini, kita akan memiliki dua tipe soal. Yang pertama yaitu soal tentang literasi bahasa Inggris, dan yang kedua adalah tentang kemampuan grammar kita. Jadi, tesnya akan menguji kemampuan grammar kita. Dan di sini, seperti yang dapat kalian lihat, akan ada 3 paragraf. Dan pada umumnya, bisa dibilang, teks ini tidak memiliki paragraf yang terlalu banyak atau ya banyak. Jadi standar sih kalau bisa dilihat di sini. Sebetulnya sepertinya teks ini juga tidak akan terlalu sulit untuk kita coba pahami nantinya. Dan di sini akan ada beberapa pertanyaan. Pertama, kita akan memiliki how many? Kita akan memiliki 4 pertanyaan, if I'm not mistaken. Ya, it's only 4. Jadi, seperti yang dapat kalian lihat, 2 soal akan menguji kemampuan kosakata kita, kemampuan kita untuk memaknai kata tertentu, dan kita tes ini atau question ini akan menentukan apakah kita dapat mengerjakan soal vocabulary ini hanya dengan kemampuan vocab kita atau kita harus menyesuaikan dengan konteks atau cerita yang ada. Jadi 3132 mungkin kalian akan bisa mengusahakannya dengan baik. Bagaimana dengan nomor 30, nomor 33? Di sini saya berikan tanda seperti ini karena saya akan mengerjakan soal ini terakhir. Mengapa? Karena pertama-tama soal ini terlihat panjang. Ya, actually not. Ya, that is one of the reason actually. And di sini pertanyaannya, kalian dapat lihat di sini pertanyaannya itu berbunyi, which sentence is closest in meaning? Jadi kita mencari kalimat yang memiliki makna yang sama. Itu artinya kita akan mencoba memilih paraphrase yang paling tepat dari kalimat yang dituju. Dan ini menurut saya mungkin akan sedikit membingungkan karena mereka biasanya menggunakan kata-kata yang mirip, tapi maknanya berbeda. Jadi, it depends on you. Kalau misalnya kalian tahu kemampuan kalian seberapa jauh, kalian bisa menentukan apakah kalian dapat mengerjakan soal ini terlebih dahulu atau tidak. But for me, to be safe, for me usually I will do it last. Jadi, saya bisa manage my time well. Saya bisa mengerjakan soal-soal yang lebih mudah lainnya. Di sini nomor 34, ini juga tipe soal yang biasanya sih tergantung teksnya. Teksnya cukup banyak atau tidak. Kalau teksnya cukup banyak, biasanya saya akan hindari pertanyaan seperti ini untuk saya kerjakan terakhir. Tapi karena di sini nomornya juga sudah nomor terakhir, jadi saya akan kerjakan ya sesuai dengan urutan yang ada. Okay, so usually I will do this kind of strategy. This is the very first strategy that I will show you. Jadi ini juga bergantung pada siswa atau test taker yang akan melakukan tes. Kalau saya biasanya akan mulai dengan skimming. Karena pada akhirnya untuk teks dengan teks ilmiah atau teks akademik
atau juga teks yang memiliki kata yang cukup panjang, biasanya saya akan milih untuk memahami isi teks itu terlebih dahulu. Jadi saya akan melakukan scanning nantinya. Namun kadang juga ada beberapa dari kalian yang mungkin lebih memilih untuk mencari kata kunci pada pertanyaan, jadi ke pertanyaan terlebih dahulu baru ke teksnya. Itu pun tidak apa-apa. Tapi saya akan sarankan untuk mengerjakan main ID terakhir kalinya. Nah, saya melakukan skimming ini biar saya membiasakan diri saya untuk dapat paham teks itu tentang apa di awal, maksudnya di awal saya mengerjakan soal ini. Jadi saya nggak perlu kembali lagi untuk membacanya nantinya. Oke, kita akan coba untuk melihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini kita memiliki kata the word lure in paragraph 1 is closest in meaning to. Jadi kalau misalnya kalian tidak memahami, kalian tidak memiliki cukup kosakata tentang kosakata ini, khususnya kalau misalnya kalian tidak tahu arti kata lure itu apa, kalian bisa lihat satu kalimat di mana kata lure itu muncul. Dan di sini kita bisa lihat the lure of a college scholarship or a professional career can motivate young athletes to commit to specialized training, bla bla bla. Oke, jadi di sini kalian coba bisa gantikan kata lure itu dengan plan, illusion, chance, appeal, and thought. Dan di sini kata yang memiliki makna yang paling tepat untuk menggantikan lure adalah appeal. Jadi semacam ketertarikan. Hal yang membuat seseorang tertarik akan sesuatu. Jadi sama-sama kata benda di situ dan memiliki makna yang paling tepat. Kalian bisa coba cari untuk makna A, B, C, dan E nantinya. And then let's move on to the next one. That one is quite fast. Untuk question seperti ini memang tidak cukup sulit dan tidak cukup, maksudnya tidak membutuhkan waktu lama untuk kita mengerjakan soal ini, tergantung seberapa banyak kosakata yang kita miliki. Dan di sini kita memiliki pertanyaan this. The word this in paragraph 2 refers to, pastinya kita akan lihat dulu satu kalimat di mana kata tersebut muncul. But biasanya kalau ngomongin tentang refer to, itu kita akan merujuk pada kata pada kalimat yang sama, kata sebelumnya di kalimat yang sama, atau kata sebelumnya di kalimat sebelumnya. Di sini kita lagi ngomongin apa ini? Apakah kita lagi ngomongin puberty atau ngomongin change? Seperti yang dapat kalian lihat, how is it ya? Soal ini agak menjebak sepertinya, dan biasanya soal reverse itu akan mudah untuk kita kerjakan. Mungkin ini adalah ciri khas dari soal UI yang pastinya tidak akan dengan mudah kita kerjakan. Jadi kita harus lebih berhati-hati untuk mengerjakan atau memahami kalimat atau cerita yang ada. Di sini kita ngomongin tentang going through this can have a significant impact on bla 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 performance and bla bla bla. Jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan going through this ini? Nah, sebetulnya kita sudah memiliki the change and the age. Mungkin kalian akan tergoda untuk memilih change atau age. Tapi kalau misalnya kalian memilih change, kalau memilih change itu artinya age juga betul. Sehingga ini salah dan ini juga salah. Karena this kan hanya ada satu nih. Kalau misalnya kita milih change, kita harusnya juga menganggap age itu sebagai sesuatu yang benar. Tetapi di sisi lain kita hanya membutuhkan satu kata benda. Apa sih yang dimaksud this ini? Dan kata puberty ini menjadi perwakilan yang paling baik untuk menggantikan this. Karena kalau kita ngomong tentang puberty, itu artinya kita ngomong tentang change yang dialami oleh ya anak-anak atau muda-mudi di usia tertentu. Sehingga puberty ini sudah mewakili change dan age. Dan seperti yang kalian lihat, tadi saya telah skip untuk soal nomor 33. I don't really like longer sentences. Untuk time management, saya biasanya akan menghindari hal itu. Dan di sini, I forgot to tell you on how to do the skimming. But I hope that you have already known. Kalian bisa
lihat atau cek video-video yang telah saya lakukan sebelumnya, semuanya telah menggunakan semua video yang saya lakukan telah melibatkan skimming untuk teks panjang seperti ini. Dan di sini, gimana caranya kita menemukan title yang benar? Title yang benar. Di sini, title ini sama saja pertanyaannya dengan main idea sebetulnya. Tadi saya telah melakukan skimming, namun saya lupa untuk memberitahukan kepada kalian. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengulangi bagaimana kita melakukan skimming. Di sini kita miliki satu kalimat awal dan satu kalimat akhir di paragraf pertama. Dan biasanya memang main idea itu sering banget muncul di paragraf pertama. Nah, penentuan main idea ini sangat menentukan jalannya paragraf-paragraf selanjutnya dan isi keseluruhan dari teks. Kalau misalnya kita nyari title, berarti kita harus mengetahui teks itu ngomongin tentang apa. Dominasi teks itu akan memberitahukan tentang informasi apa, topik apa. Dan hal itu dapat kalian temukan di paragraf pertama. Kalian hanya harus menentukan paragraf pertama di kalimat pertama atau paragraf pertama di kalimat akhir. Di sini jika kalian memilih pertama, itu bukan merupakan paragraf yang tepat. Itu hanyalah sebagai background of information. Jadi latar belakang sebelum kita mengenalkan topik ini tentang apa sih seperti itu. Dan di sini paragraf terakhir, kalimat terakhir menunjukkan main idea atau the best title for this text. Kita memiliki, however, the American Academy of Pediatrics recommends avoiding specializing in one sport before puberty. Jadi, karena nantinya akan dijelaskan di paragraf selanjutnya. Nah, di sini paragraf kedua dan ketiga dan selanjutnya ini memang kebanyakan main idea-nya ada di awal. Jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir untuk menentukan main idea di sini. Di sini kalian hanya membaca kalimat pertama pada paragraf pertama saja. Yang akan menentukan isi dari paragraf tersebut itu ngomongin tentang apa sih di nomor. Di paragraf kedua kita ngomongin once puberty begins, ketika pubertas itu mulai, both boys and girls go through their adolescent growth spurt, bla bla bla. Jadi setelah atau ketika pubertas itu mulai, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah mereka akan akan mengalami ini yang disebut AGS ini tadi. Nah, kalau misalnya kalian mau baca kalimat selanjutnya enggak apa-apa, tapi nggak perlu semuanya. Seperti kalimat ini. Ngomongin apa sih AGS itu? Oh, ngomongin AGS itu ngomongin tentang kalau misalnya pubertas itu, di sini pubertas pada usia tertentu dan perubahan tertentu akan mempengaruhi performa dari sportnya. Jadi akan seperti yang dijelaskan di paragraf 1, pubertas berhubungan dengan kemampuan anak-anak untuk menguasai suatu olahraga tertentu. Jadi seperti tadi. Nah, untuk kalimat kedua, paragraf kedua, this phase is especially noticeable in sports that require good balance and bla bla bla. Oke, dan di sini in addition itu menunjukkan kalau misalnya kita telah memiliki kata main idea yang tepat. Seperti itu. Oke, so let's move on to the option. Kita sudah paham ngomongin tentang pubertas dan juga ngomongin tentang sport. Kita lihat mana nih? Oke, yang betul adalah B jawabannya. Kenapa kok A ini salah? Sebetulnya A ini bisa dibilang mendekati lah, pilihan yang mendekati. Tapi salah karena ini hanya menyebutkan tentang fase yang akan dilalui oleh anak-anak yang pubertas, yaitu fase yang disebut AGS. Tetapi tidak disebutkan tentang efek. Padahal teks ini kebanyakan memberikan informasi kita terkait efek dari pubertas terhadap sports performance. Sehingga B ini merupakan pilihan yang paling tepat. Nah, untuk C ini saya berikan tanda NR. Ini artinya not related. We are not talking about rising popularity from the first paragraph until the last paragraph. So pastinya salah.
Begitu juga dengan D. Hati-hati kalau kalian hanya melihat poor balance and body control yang kalian temukan di paragraf terakhir, itu juga nggak ada hubungannya. Meskipun hanya disebutkan satu kali, tapi pastinya topiknya ngomongin tentang apa kan kita harus perhatikan terlebih dahulu. Dan ini, what is it? Tidak ada hubungannya terkait impact tadi, impact dari poor balance terhadap apa juga kita tidak dikasih tahu di sini. Jadinya pastinya salah. Selanjutnya, the side effects of specializing in sports on children. Ada kata specializing, ini ada di paragraf pertama, jadi hati-hati, kalian harus benar-benar memahami. Tidak hanya paragraf pertama, melainkan paragraf 2, 3, dan seterusnya kalau ada paragraf-paragraf lainnya. Jadi, main idea questions itu akan menuntut kalian, menguji kalian untuk apakah kalian itu paham nggak isi dari teks tersebut. Jadi hati-hati. We are going to move on to question number 33 yang telah saya skip tadi sebelumnya. Dan di sini jawaban yang tepat adalah C. Apakah kalian juga mendapatkan jawaban yang tepat C? Atau mungkin bingung dengan kata-kata yang hampir mirip satu sama lainnya? Di sini disebutkan, kalian bisa perhatikan kalimatnya terlebih dahulu. Di sini kita memiliki coaches are aware of the AGS. AGS ini fase yang tadi disebutkan tadi ya, can help reduce athletic awkwardness by, incorporating specific aspect of training into practice sessions. Jadi pelatih-pelatih dalam bahasa Indonesia ya, makna secara menyeluruh lah, saya nggak akan mengartikannya satu persatu. How is it? Pelatih-pelatih yang sadar akan adanya AGS ini tadi dapat membantu untuk menurunkan athletic awkwardness, jadi kecanggungan atletik itu tadi, sifat atletik itu tadi, dengan cara incorporating, dengan cara untuk menggabungkan atau ya mengaplikasikan seperti itu specific aspek dari training into practice session. Jadi begitu, nanti akan ada hubungan dari satu sama lainnya. Sehingga coaches di sini disebutkan coachesnya harus aware terlebih dahulu. Setelah aware, pastinya mereka akan melakukan aksi. Aksinya seperti apa nih? Aksinya untuk incorporate specific aspect of training dengan tujuan untuk reduce athletic awkwardness. Pilihan C di sini, to help children perform with more ease, sangat berbeda katanya, sangat berbeda kalimatnya, tetapi memiliki makna yang paling mirip dibandingkan dengan yang lainnya. Trainers seharusnya mempertimbangkan efek dari pubertas. Efek dari pubertas ini kembali kepada aware of the problem atau AGS tadi. When designing a training routine. Jadi ketika desain itu, trainers tadi atau coaches tadi harus sadar akan efek dari pubertas. Sangat sesuai dengan kalimat sebelumnya. Bagaimana dengan A? Mana nih? Ya, A. Kenapa kok salah? Yang A, by designing training founded on the knowledge, trainers can be more aware. Ini salah, kenapa? Karena harus desain terlebih dahulu barulah trainer itu sadar. Padahal di sini disebutkan kalau misalnya trainer itu harus sadar terlebih dahulu sebelum mereka melakukan aksi, yaitu membuat training tadi. Selanjutnya untuk B, with practice that prevents children from performing awkwardly. Berapa, Pak? Oke. Prevents ini kata yang salah, tapi mungkin yang lainnya juga kurang tepat. Trainers can assist through this. I think ini nggak ngomongin tentang gimana caranya kita melewati fase itu, tetapi kita fokus pada reduce athletic awkwardness. Jadi menurunkan. Kalau ini kan mencegah nih. Kita kan niatnya untuk menurunkan. Seperti itu. Untuk yang D, without considering the physical changes undergone, cannot prevent. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang C sebetulnya. Jadi tanpa pertimbangan dari perubahan pubertas dari anak-anak itu tadi, trainers itu tidak dapat mencegah mereka untuk mendapatkan difficulties dari training. Nah, masalahnya kita tidak berniat untuk mencegah, tetapi kita berniat untuk mengurangi.
Jadi perbedaannya sih sedikit sekali di sini. Dan selanjutnya, how is it? Kalau misalnya D itu ngomongin tentang menghindari, kalau ngomongin C ini dan juga ngomongin kalimat aslinya, itu mereka benar-benar ketika action, ketika training itu mereka akan bantu anak-anak itu untuk menurunkan athletic awareness. Jadi bukannya mencegah pastinya, beda meaning yang mungkin nggak terlalu kelihatan. Untuk yang E33E, since identifying problems during children's phase of AGS is necessary to eliminate clumsiness. Apa ini? Trainers can do this before training begins. Oke, what is it? Di sini ditekankan kalau misalnya trainers itu harus identify problems terlebih dahulu sebelum training itu dimulai untuk eliminate clumsiness. Ini sebetulnya hampir sama maksudnya dengan C dan juga dengan kalimat aslinya, namun fokusnya di sini adalah untuk identify problem terlebih dahulu. Jadi fokusnya untuk identify problems terlebih dahulu, padahal kita ngomongin tentang, ya itu dia tadi, what is it? Tujuan untuk incorporate dan juga reduce. Jadi fokusnya sedikit berbeda di kalimat yang E ini tadi. Kalau misalnya di C ini, semua aspek yang dibicarakan di kalimat asli itu masuk ke dalam paraphrase yang ada di C. Tapi kalau yang E ini mereka fokus pada gimana caranya untuk identify problem dulu sebelum melakukan training. Jadi, point of view yang berbeda, inilah yang menjadikan soal ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena perbedaannya itu sangatlah kecil. Bisa dibilang, kalian bisa bilang kalau misalnya lo, bisa aja betul. C juga bisa aja betul. Yang mana? Kayak gitu. Perbedaan yang sangat kecil ini yang akan menentukan manakah paraphrase yang paling tepat. Okay, that's it. So I think that's all. Oh my god. Only 4 questions, but I think it's quite difficult for me to try to explain it to you. Dan juga mungkin penjelasan saya kali ini mungkin juga tidak cukup memuaskan. If you have got any kind of questions in this video, from this explanation, you can just keep your comments in this video, and then we can discuss about the kind of problems that you found from this video or maybe from your own learning. So I think, okay, I don't have anything to say anymore, I think, for the question because the questions are quite difficult, but not many. So I don't know if it is a good thing or not. It depends on our skill, whether we will be able to do this or not. And I would like to say thank you to all of you who have subscribed to the channel. And you can also share this video to your friends who are also doing or preparing for English class. Okay, so thank you very much for watching and listening to the video carefully, and I hope that this video will be useful for you, will be a useful resource for you. And I will see you again in our next video for new practices too. And see you.